How are you everybody? This is special event for give you the wedding party or small wedding party. YouTuber always give you the specially how to become and then how all of you to become happy. That is my supporting to all of you. So ladies and gentlemen, okay, this is specialist for all of you. Beside that, happy, but inside of this news, it's very sad. A small wedding party. Hingga kemudian Wati saat perasaannya yang telah melambung setinggi awan kembali dihempas ke bumi, ia pun terpuruk sangatlah dalam. Hadirnya sebentuk janin dan dalam kandungan membuat Wati harus menerima banyak hinaan, tak hanya dari orang sekitar tetapi juga keluarga dan sanak saudara, sehingga karena itu tangis mempelai pria yang menikah tanpa kehadiran orang tua akibat wabah corona. Duhai sayangku, sabar dan tabah itulah sebuah perjuangan. Video ini ketika terjadi proses ijab kabul. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Momen-momen bersejarah itu merupakan sebuah pelajaran ketika proses ijab kabul, di mana sang pria tampak sedih. Ternyata mempelai pria itu terpaksa menikah tanpa kehadiran sanak keluarganya. Momen mengharukan itu diketahui berada di Kabupaten dan Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tidak dihadiri orang tua saat melangsungkan pernikahan maupun sanak keluarganya. Itu merupakan pil pahit bagi mempelai laki-laki ataupun perempuan. Hal inilah yang dialami oleh seorang mempelai laki-laki di Sulawesi Tenggara. Orang tua dari mempelai tersebut tidak bisa hadir ke pesta pernikahan sang anak dan adik-adiknya karena dihalangi oleh peraturan pemerintah daerah setempat untuk memutuskan penyebaran virus corona atau COVID-19. Karena itu, dengan lahirnya video ini dan merupakan suatu momen yang sangat berharga dan mengharukan itu, tepatnya berlangsung pada Senin sekitar pukul 19.20 pada hari Senin yang lalu. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, bagaimanakah kisah cerita ini? Saya nikahkan dan saya konkan tahu dengan Wati binti Lahore dengan mas kawin. Cerita ini merupakan cerita seorang cewek
atau seorang lelaki di kepulauan Buton, terus yang cowok juga berasal dari Buton, namun berbeda kabupaten maupun kecamatan dan desa. Terus kalau mau menyeberang, merupakan sebuah tantangan yang luar biasa untuk melayari bahtera rumah tangga. Sebagaimana surat edaran dari pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran bahwa ada pembatasan penumpang, ada pembatasan perkumpulan. Momen-momen ini merupakan sebuah hal yang patut kita hargai dan patut pula kita introspeksi. Kenapa mesti harus ada corona atau COVID-19 di Indonesia? Sesungguhnya siapa yang lengah? Apakah kita, masyarakat, atau oknum, atau pemerintah yang menaungi seluruh anak-anak bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia akibat aturan pemerintah tersebut? Pelampung jiwa, pelampung raga akibat aturan pemerintah. Akhirnya keluarga mempelai, yang kedua mempelai, tidak bisa, tak mampu menghadiri pernikahan kecil yang diadakan oleh pasangan yang kini mulai melangsungkan kebahagiaan. Keluarga dari sang mempelai laki-laki diketahui berada jauh dari wilayah perkawinan itu. Memang Kabupaten Buton dan kabupaten-kabupaten lainnya seperti di Wakatobi, juga di Buton Selatan, juga di Buton Tengah, dan juga di kabupaten atau di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, hanya ciuman mesra antara sang suami dan istri. Meski suasana pernikahan sepasang pengantin itu pun begitu mengharukan dan mengharukan. Duhai sayangku, kita harus patuh, kita harus tahu akibat aturan pemerintah yang tengah digalakkan saat ini mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten. Akhirnya tidak bisa menghadiri pernikahan tersebut secara langsung. Keluarga dari sang mempelai laki-laki maupun keluarga dari sang mempelai wanita diketahui berjauh-jauhan di masing-masing kabupaten, khususnya di Sulawesi Tenggara. Demikian pula di provinsi-provinsi lainnya. Oleh karena itu, suasana pernikahan sepasang pengantin itu pun begitu mengharukan. Bahkan pernikahan sepasang pengantin itu pun harus berlangsung dengan wali hakim. Tapi semua itu hanyalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga hal ini bukan yang pertama dan bukan pula yang terakhir. Dan kita berharap inilah yang terakhir yang dirasakan oleh kedua mempelai yang saat ini tengah jalani kebahagiaan yang indah. Meraih kebahagiaan yang indah itu bukanlah hal biasa. So if we want to get the big happy, of course, must be following Allah as like we hero, and then we must make special experience, and then we must be patient, because
in our life, in our family, sometimes they thinking us as like a dog. But we are human. So, ladies and gentlemen, tangis mempelai pria yang menikah tanpa kehadiran orang tua akibat wabah corona. Duhai sayangku, sabar dan tabah itulah sebuah perjuangan. Video ini ketika terjadi proses ijab kabul. Guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Momen-momen bersejarah itu merupakan sebuah pelajaran ketika proses ijab kabul, di mana sang pria tampak sedih. Ternyata mempelai pria itu terpaksa menikah tanpa kehadiran sanak keluarganya. Momen mengharukan itu diketahui berada di Kabupaten dan Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tidak dihadiri orang tua saat melangsungkan pernikahan maupun sanak keluarganya. Itu merupakan pil pahit bagi mempelai laki-laki ataupun perempuan. Hal inilah yang dialami oleh seorang mempelai laki-laki di Sulawesi Tenggara. Orang tua dari mempelai tersebut tidak bisa hadir ke pesta pernikahan sang anak dan adik-adiknya karena dihalangi oleh peraturan pemerintah daerah setempat untuk memutuskan penyebaran virus corona atau COVID-19. Karena itu, dengan lahirnya video ini dan merupakan suatu momen yang sangat berharga dan mengharukan itu, tepatnya berlangsung pada Senin sekitar pukul 19.20 pada hari Senin yang lalu. Guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nah, bagaimanakah kisah cerita ini? Saya nikahkan dan saya konkan tahu dengan Wati binti Lagore dengan mas kawin. Cerita ini merupakan cerita seorang cewek atau seorang lelaki di Kepulauan Buton. Terus yang cowok juga berasal dari Buton, namun berbeda kabupaten maupun kecamatan dan desa. Terus kalau mau menyeberang merupakan sebuah tantangan yang luar biasa untuk melayari bahtera rumah tangga. Sebagaimana surat edaran dari pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran bahwa ada pembatasan penumpang, ada pembatasan perkumpulan. Momen-momen ini merupakan sebuah hal yang patut kita hargai dan patut pula kita introspeksi. Kenapa mesti harus ada corona atau COVID-19 di Indonesia? Sesungguhnya siapa yang lengah? Apakah kita, masyarakat, atau oknum, atau pemerintah yang menaungi seluruh anak-anak bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia?
akibat Saya aturan pernah kasih pemerintah tahu dari tersebut. informasi. Pelampung jiwa, pelampung raga akibat aturan pemerintah. Akhirnya keluarga mempelai, yang kedua mempelai, tidak bisa mampu menghadiri pernikahan kecil yang diadakan oleh pasangan yang kini mulai melangsungkan kebahagiaan. Keluarga dari sang mempelai laki-laki diketahui berada jauh dari wilayah perkawinan itu. Memang Kabupaten Buton dan kabupaten-kabupaten lainnya seperti di Wakatobi, juga di Buton Selatan, juga di Buton Tengah, dan juga di kabupaten atau di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, hanya ciuman mesra antara sang suami dan istri. Meski suasana pernikahan sepasang pengantin itu pun begitu mengharukan dan mengharukan. Duhai sayangku, kita harus patuh, kita harus tahu akibat aturan pemerintah yang tengah digalakkan saat ini mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten. Akhirnya tidak bisa menghadiri pernikahan tersebut secara langsung. Keluarga dari sang mempelai laki-laki maupun keluarga dari sang mempelai wanita diketahui berjauh-jauhan di masing-masing kabupaten, khususnya di Sulawesi Tenggara. Demikian pula di provinsi-provinsi lainnya. Oleh karena itu, suasana pernikahan sepasang pengantin itu pun begitu mengharukan. Bahkan pernikahan sepasang pengantin itu pun, bahkan keluarga dari mempelai laki-laki tersebut hanya bisa tertegun melakukan panggilan video saat ijab kabul berlangsung. Selain itu, sang mempelai laki-laki juga terlihat tak kuasa menahan air mata. Demikian pula keluarga dari sang istri. Pernikahan tidak dihadiri oleh orang tuanya masing-masing ataupun keluarganya. Momen mengharukan itu pun mengundang komentar sejumlah warganet maupun media sosial, khususnya di YouTuber. Terus pelan-pelan. Momen yang mengharukan itu mengundang komentar warganet. Mereka pun merasa terharu atas pernikahan tersebut yang tidak dihadiri oleh orang tua dan mempelai laki-laki maupun wanita. Namun banyak juga yang menyayangkan aturan dari pemerintah setempat yang melarang warga. Kita pun tak ingin terjebak sebagaimana yang dialami oleh beberapa contoh-contoh yang ada di media saat ini dan media sosial, dan tak ada seorang pun yang ingin mengalami nasib yang sama sebagaimana yang dialami oleh yang terhormat HRS. Momen pernikahan orang-orang yang dicintai, dan itu merupakan cambukan pelajaran yang harus kita lewati. Akibat aturan itu, akibat dari pandemi COVID-19, akhirnya keluarga mempelai laki-laki maupun wanita pun tersebut tak bisa hadir secara langsung. Yang ada, yang bisa hanya kita melalui media sosial atau video call
Oleh karena itu, suasana pernikahan sepasang pengantin itu pun begitu mengharukan. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Duhai sayangku, kekasihku, hanya satu kata yang harus kita lewati, yaitu kita tabah. Tabah dan terus tabah. Meski secara batinia dalam pernikahan itu kita harus menyatukan kedua belah dalam naungan keluarga besar, baik keluarga sang istri maupun sang suami, keluarga dan sang mempelai laki-laki diketahui berada berjauhan, demikian pula sang istri atau sang wanita berjauhan. Oleh karena itu, suasana pernikahan sepasang pengantin itu pun begitu mengharukan. Bahkan keluarga dari mempelai laki-laki tersebut hanya bisa melakukan panggilan video call saat ijab kabul berlangsung. Selain itu, sang mempelai laki-laki juga terlihat tak kuasa menahan air mata ketika berlangsungnya ijab kabul. Akankah negeri kita yang makmur dan subur dan memiliki kandungan alam yang begitu melimpah, terus kita dihantui oleh COVID-19? Apa penyebabnya? Apa yang terjadi terhadap negeri kita? Batin keluarga bangsa kita tercabik-cabik. Akankah kita menyalahkan pemerintah? Akankah kita menyalahkan oknum-oknum penyebar virus itu? Akankah kita menyalahkan diri kita atau keluarga mempelai laki-laki, keluarga mempelai wanita, atau pemberi, atau yang maha kuasa? Jawabannya hanya ada di masing-masing kita semua. Momen-momen berharga yang kita lahirkan, yang kita paparkan ini merupakan momen yang sangat berharga dan merupakan pelajaran bahwa di bumi persada atau di saat dunia memasuki abad ke-21 seperti ini, telah terjadi wabah corona yang harusnya kita melaksanakan hari kebahagiaan ini di tengah-tengah kebahagiaan dan penuh kegembiraan kedua belah pihak mempelai, baik mempelai wanita maupun mempelai pria. Tapi apa yang terjadi? Kondisi-kondisi ini harus kita tegun dan kita cukup telan saja bahwa itulah yang terjadi saat ini dan dewasa ini di tengah-tengah gempuran COVID-19. Kapankah COVID-19? Jawabannya tidak, tidak dan tidak, tidak dan tidak. Kekasihku, sayangku, inilah yang harus kita lewati, dan kita pun terus berdoa bahwa badai saat ini tengah berlalu. Kebahagiaan yang akan kita raih, kebahagiaan yang akan kita raih itulah merupakan panjatan doa-doa kita. Momen-momen yang mengharukan itu pun mengundang komentar dari sejumlah warganet. Mereka hanya merasa
terharu atas pernikahan tersebut yang tidak dihadiri oleh kedua mempelai keluarga, baik mempelai laki-laki maupun mempelai wanita. Namun banyak juga yang menyayangkan aturan-aturan dari pemerintah setempat atau pemerintah pusat yang bahkan melarang warga non-KTP setempat untuk masuk ke kabupaten tersebut. Kehadiran dan apa yang kita alami di negeri kita saat ini, mungkinkah ini harus terus berlangsung dan terus berlangsung? Demikianlah paparan channel Butuni kali ini. Semoga apa yang kita telah paparkan ini, apa yang kami sajikan melalui video singkat ini, kita berharap merupakan sebuah pelajaran. Mari kita semua berdoa agar COVID-19 atau Corona COVID-19 ini segera tinggalkan bumi persada dan bumi yang tercinta ini. Meski kita pahami, kita sadari bahwa ini adalah merupakan proses alamiah yang harus kita hadapi. Tapi jangan lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala tak tidur dan tak tidur atas pencapaian tersebut. Tentu saja Wati senang bukan kepalang. Ada sang buang hati serta sang kekasih di sampingnya yang terus-terus mendampinginya, semakin membuatnya bahagia dan terus bahagia. Yang dambaan kebahagiaan itu adalah merupakan puncak dari segalanya. Sayangku, terimalah, sujud syukurlah kepada Sang Ilahi, karena Sang Ilahi selalu akan memberikan yang terbaik untuk kita. Karena bahtera rumah tangga kita adalah kita yang jalanin. Patuhilah rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah bahwa di hadapan kita itulah yang akan terbaik untuk kita. Demikian paparan ini. Semoga hal ini menjadi catatan kita semua. Saya channel Butuni, Gino Samsudin Mirsab, menyajikan yang terbaik untuk kita semua. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. So ladies and gentlemen, of course we have beginning and then we have finishing too. So ladies and gentlemen, I think channel Butuni be finished. And then I will hope you all and all of you, when you see and you saw and you hear about this video, that's one only must be happy and happy ending.